selamat sore anak-anak ibu yang cantik dan yang ganteng. Apa kabar? Ibu harap kalian semua sehat, tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan dalam situasi pandemi seperti ini. Jangan lupa memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Oke anak-anak, hari ini kita belajar pada tema yang satu, diriku, dan subtema yang keempat. Sekarang kita memasuki subtema yang keempat, yaitu aku istimewa. Nah, aku istimewa berarti kita berbicara tentang diri kita, yang berarti kita adalah diri kita itu sempurna dan istimewa. Nah, kenapa ibu bilang diri kita itu istimewa? Ya, karena kita ini diciptakan oleh Tuhan. Nah, Tuhan itu sempurna atau tidak? Sempurna toh, maka kita inilah gambaran dari Tuhan, sama seperti Tuhan, maka kita juga istimewa. Oke anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Mari kita lanjut masuk materi selanjutnya. Oke adik-adik, sekarang coba lihat gambar ini, apakah ada perbedaan? Nah, mensyukuri perbedaan. Dari gambar ini sudah tampak jelas bahwa kita itu berasal dari suku, budaya, daerah atau kota itu dari berbagai macam budaya juga banyak. Kemudian dari daerah yang berbeda, kota yang berbeda, dari suku yang berbeda, beda budaya. Nah, kita memiliki banyak perbedaan adik-adik. Nah, perbedaan itu tidak membuat kita itu menjadi jauh dari misalnya tidak menjauhkan kita dari orang-orang, tetapi membuat kita terlihat kita memiliki kekayaan. Nah, kenapa kekayaan ibu? Nah, perbedaan itu yang membuat kita kaya adik. Nah, kaya itu kenapa? Karena kita memiliki budaya, suku, ada tarian. Kita tidak memiliki satu tarian saja dari Indonesia ini, tetapi kita memiliki banyak tarian dari seluruh provinsi, dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Nah, di sini ada yang dari Papua. Lihat gambarnya ini, ada yang dari Papua, ada yang dari Minangkabau atau Sumatera, ada yang dari Jawa, ada yang Bali. Nah, kemudian kita berbeda itu bukan hanya dari suku, budaya, atau kota kita berasal, tetapi bisa juga berbeda dari sifat. Sifat fisik. Sifat itu misalnya si Ani itu sifatnya misalnya pendiam. Si Ina sifatnya itu misalnya pemarah. Kita memiliki sifat yang berbeda adik-adik. Tidak semua orang itu memiliki karakter atau sifat yang sama ya. Nah, terus dari fisik. Nah, fisik itu berarti ada yang badannya gemuk, ada yang kurus, ada yang kulitnya putih, ada yang kuning langsat, ada yang hitam, atau ada yang coklat. Nah, bisa juga dari fisik itu misalnya rambut ya, dari gaya rambut kita ada yang rambutnya panjang, ada rambutnya pendek, rambutnya lurus, keriting, ikal atau gelombang, terus ada yang warna rambutnya hitam, ada yang kuning. Nah, itu kita macam-macam perbedaan sayang. Nah, walaupun banyak perbedaan, tetapi kita tidak boleh saling mengejek atau menghina. Kita harus tetap saling menyayangi dan menghargai setiap perbedaan itu. Karena perbedaan itu adalah pemberian dari Tuhan, maka kita harus mensyukuri. Nah, setiap orang itu istimewa. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, ini sudah seperti tadi Ibu jelaskan ya. Ada yang badannya kecil, ada yang badannya gemuk. Ada yang perempuan dan ada yang laki-laki. Ada yang rambutnya keriting dan ada yang rambutnya lurus atau ikal. Nah, nanti anak-anak coba perhatikan
ciri-ciri khas dari anggota keluarga masing-masing. Misalnya, bapak punya rambutnya lurus atau keriting, mama punya warna kulitnya bagaimana, hitam kah atau putih, terus bapak itu gemuk atau kurus. Coba anak-anak nanti bandingkan bapak dengan mama, coba buat perbedaan. Bapak ini cirinya apa saja, mama ini cirinya apa saja, nanti diperhatikan. Nah, semua orang pasti memiliki fisik yang berbeda ya. Sudah seperti tadi Ibu jelaskan Ada yang keriting, rambut keriting, ada yang rambut lurus. Nah, meskipun kita berbeda, kita harus tetap hidup rukun dan tetap bekerja sama dan harus tetap tolong menolong. Nah, lihat. Pada gambar ini juga, coba kita perhatikan gambar ini. Ini Udin dan keluarganya. Coba anak-anak sebutkan persamaannya apa. Nah, Udin ini memiliki persamaan dengan ibunya. Mereka sama-sama memakai kacamata. Persamaan lagi yang berikutnya, Udin ini sama dengan ayahnya. Sama, yaitu mereka sama-sama laki-laki. Nah, kemudian Mutiara memiliki persamaan, yaitu persamaan dengan ibunya, yaitu mereka sama-sama perempuan. Nah, terus perbedaannya apa? Nah, perbedaan yaitu yang pertama, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kemudian ibu memakai kerudung sedangkan yang lainnya tidak. Seperti itu perbedaannya. Dan masih banyak lagi. Nah, di sini tampak dari gambar ini terdapat anggota keluarga yang saling bekerja sama. Nah, ada seorang ayah yang memotong rumput, ibu membersihkan atau mengepel lantai. Nah, kemudian Lani ini membersihkan jendela rumah. Nah, kenapa kita harus bekerja sama adik-adik? Agar pekerjaan rumah kita cepat selesai dan lebih ringan, tidak terasa berat. Nah, sekarang Ibu tanya kepada anak-anak, apakah anak-anak di rumah pernah bekerja sama dengan keluarga? Nah, kalau pernah, coba anak-anak ceritakan pengalamannya seperti apa. Nanti dikirim ke Ibu melalui WA group. Kirim ke Ibu melalui WA pribadi. Sekarang kita coba belajar tentang berhitung. Nah, di sini misalnya Ibu kasih contoh ini, Siti membawa 3 es krim. Nah, ini ada 3 es krim. 1, 2, 3. Dayu membawa 4 es krim. 1, 2, 3, 4. Nah, maka jumlah es krim Dayu dan Siti itu jumlah semuanya ada berapa? Jumlah seluruh es krimnya ada berapa? Nah, yang pertama kita hitung dulu 3 ini. 1, 2, 3 ditambah 4 es krimnya Dayu. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Nah, digabung menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka 3 ditambah 4 sama dengan 7. Nah, ada juga kita hitung jumlah apel jumlah buah apel yang ada dalam kantong atau plastik ini, kantong plastik kresek ini. Nah, kresek yang pertama ada 1, 2, 3, 4. Nah, kita tulis angka 4-nya ditambah dengan kresek yang kedua ada 1, 2, 3, 4 juga. Maka tulis 4. 4 apel ditambah 4 apel sama dengan 8. Nah, contoh juga ini ada buah tomat, 4 buah tomat ditambah dengan 2 buah tomat jadinya ada 6 tomat. 6 tomat itu dari mana? Dari gabungan dari tomat yang hijau ditambah tomat yang merah. Kita gabung menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, coba angka 6-nya seperti apa? Nah, ini angka 6-nya
Nah, sekarang coba kita belajar lagi tentang menemukan huruf vokal dan konsonan pada kata berikut. Nah, ini buah apel, apel. Nah, apel itu ada huruf A, P, E, dan L. Nah, coba temukan huruf vokal pada kata apel. Huruf vokalnya berarti ada huruf A dan huruf E. Kalau huruf konsonannya yaitu huruf P dan L. Contoh yang kedua, kalau jeruk. Nah, ini buah jeruk. Nah, itu ada huruf J, E, R, U, K. Nah, jeruk ini huruf vokalnya huruf apa saja? Konsonannya huruf apa saja? Nanti ada di lembar LKS ya. Anak-anak bisa kerjakan. Nah, sekarang kita menyebutkan huruf pada nama buah. Nah, misalnya, ini buah mangga toh. Ayah suka makan mangga. Nah, mangga itu hurufnya apa saja? Ada huruf M, A, N, G, G, A. Mangga. Oke, yang berikut. Ini buah manggis. Nah, manggis itu huruf apa saja? Ada huruf M, A, N, G, G, I, S. Manggis. Nah, kemudian yang terakhir ada huruf ada buah jeruk. Nah, jeruk itu ada huruf J, E, R, U, K. Nah, anak-anak, nanti tugasnya itu anak-anak coba lihat benda-benda atau nama, misalnya ada buah atau benda apa yang ada di rumah. Terus anak-anak tulis, misalnya kursi. Nah, kursi itu berarti huruf apa saja? Nah, kursi berarti diawali dengan huruf K. Nah, seperti itu ya. Anak-anak kerjakan di rumah. Itu ada di LKS, nanti Ibu kirim sebentar ya. Oke adik-adik, itu pembelajaran di subtema 4 yaitu tentang perbedaan atau karakteristik dari setiap individu, dari setiap orang memiliki ciri yang berbeda. Kemudian tadi juga kita belajar tentang kerjasama antara setiap keluarga, kemudian juga tentang berhitung. Nah, dan yang terakhir kita tadi belajar tentang kosakata. Terus belajar lagi tentang huruf-huruf pada nama buah dan huruf vokal dan konsonan. Oke adik-adik, sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa berdoa dan tetap semangat.